Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangan model atom Bohr dan mekanika gelombang. Maka, sekarang kita akan lanjutkan ke subbab konfigurasi elektron ya teman-teman. Nah, ini adalah judul untuk subbab kedua, yaitu mengenai konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Sedangkan untuk bilangan kuantum akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Sebelum kita mengetahui apa itu konfigurasi elektron, kita harus paham terlebih dahulu tentang orbital. Nah, yang pertama adalah perbedaannya dengan orbit. Orbital mengandung arti suatu ruang 3 dimensi, sedangkan orbit mengarah pada ruang 2 dimensi. Nah, orbit ini dapat kita lihat contohnya pada model atom Bohr, sedangkan orbital merupakan tingkat energi dari suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Nah, kumpulan beberapa orbital elektron ini disebut sebagai subkulit. Sedangkan gabungan beberapa subkulit disebut kulit elektron. Nah, ini ada pada teori Niels Bohr, teman-teman. Nah, orbital ini juga disebut sebagai daerah atau kamar yang memiliki kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Namun, kita tidak tahu secara pasti letak elektron tersebut. Kita dapat menganalogikannya sebagai sebuah daerah, misalkan daerah Bandung. Nah, yaitu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya orang bersuku Sunda. Namun kita tidak tahu secara pasti alamat rumah orang Sunda tersebut. Begitu kira-kira ya, sama seperti ditemukannya elektron pada orbital. Setiap orbital memiliki ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang ditentukan oleh bilangan kuantum N, L, dan M. Orbital-orbital tersebut bergabung membentuk suatu subkulit, dan subkulit bergabung membentuk kulit atau tingkat energi. Orbital dalam subkulit digambarkan seperti sebuah ruangan yang isinya adalah satu pasang elektron. Setiap subkulit memiliki jumlah orbital yang berbeda. Pada subkulit S hanya terdapat satu orbital. Subkulit P tersusun dari 3 orbital. Subkulit D tersusun dari 5 orbital, dan subkulit F tersusun dari 7 orbital. Nah, setiap subkulit ini memiliki jumlah orbital yang pasti, teman-teman, dan berbeda. Pastinya di mana? Pastinya subkulit S itu punya satu orbital. Tidak mungkin subkulit S memiliki 2 orbital atau misalkan 3 orbital. Pun dengan subkulit D tidak mungkin dia memiliki 7 orbital. Begitu untuk subkulit P dan subkulit F. Setelah kita mengetahui tentang orbital dan subkulit, maka kita masuk ke pembahasan utama, yaitu konfigurasi elektron. Nah, definisinya adalah gambaran penataan elektron-elektron dalam suatu atom dan merupakan ciri khas untuk suatu atom. Ya, atau dalam kata lain, konfigurasi elektron merupakan cara kita untuk membagi elektron sesuai dengan tempatnya. Konfigurasi elektron merupakan ciri khas masing-masing atom. Kenapa? Karena setiap atom memiliki nomor atom yang berbeda. Yang berarti setiap atom memiliki jumlah elektron yang berbeda pula. Lalu bagaimana penulisannya? Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah larangan Pauli. Nah, dengan adanya larangan ini, elektron yang dapat menempati subkulit terbatas hanya 2 kali dari jumlah orbitalnya. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa orbital hanya dapat diisi oleh satu pasang elektron, sehingga jumlah maksimum elektron untuk setiap subkulit adalah yang pertama, subkulit S terdiri dari satu orbital, ya tadi dapat ditempati oleh 2 elektron. Subkulit P, karena tadi terdiri dari 3 orbital, maka dia dapat ditempati oleh 6 elektron. Lalu pada subkulit D, karena dia terdiri dari 5 orbital, maka dia dapat ditempati oleh 10 elektron. Dan yang terakhir adalah subkulit F, karena terdiri dari 7 orbital, maka dia dapat ditempati oleh 14 elektron. Lalu yang kedua dan menjadi dasar penulisan konfigurasi elektron adalah aturan Aufbau.
Nah, menurut prinsip ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila memiliki energi yang rendah. Sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Penempatan ini dimulai dari tingkat energi terendah ke energi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkat energi yang dimiliki setiap atom, dapat dilakukan dengan cara penggunaan deret pancaran cahaya. Nah, ini adalah deret pancaran cahaya, teman-teman ya. Nah, ini menggambarkan konfigurasi elektron yang diatur oleh aturan Aufbau. Untuk memudahkan dalam mengingat deret konfigurasi elektron ini dapat dilakukan dengan cara menuliskannya seperti gambar berikut ini. Nah, gambar ini dapat kita buat sendiri dengan menuliskan terlebih dahulu urutan subkulit dari 1 hingga 8 ke bawah, dari S hingga F. Ya, dari S hingga F ke samping. Jadi pertama kita buat dulu urutan nomor 1 sampai 8 untuk subkulit S. Lalu di sebelahnya, di baris atau di kolom sebelahnya, kita buat urutan mulai dari 2P hingga 7P. Lalu seterusnya ke 3D dan ke 4F gitu. Nah, setelah itu dibuat alur seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah berikut ini, teman-teman. Jadi, untuk menunjukkan arahnya seperti apa atau urutannya seperti apa, kita bisa menggunakan alur seperti tanda panah berikut ini, teman-teman ya, yang ditunjukkan. Nah, ini adalah alur penulisan dari konfigurasi elektron. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir untuk menghafal aturan dari penulisan ini gitu. Teman-teman bisa membuat sendiri. Nah, ini merupakan contoh dalam menentukan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau dan larangan Pauli. Nah, untuk atom yang pertama adalah atom scandium atau Sc. Nah, atom Sc ini memiliki nomor atom 21. Yang artinya dia memiliki jumlah elektron 21. Lalu bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya kita bisa tuliskan seperti ini, teman-teman, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1. Lalu untuk yang Mn atau mangan di nomor kedua, dia memiliki nomor atom 25. Yang berarti jumlah elektronnya adalah 25. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Lalu untuk Cl, dia memiliki nomor atom 17, maka jumlah elektronnya juga 17. Maka konfigurasi elektron dari Cl adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, yang terakhir adalah atom iodin atau I. Nah, dia memiliki nomor atom 53, yang berarti dia memiliki jumlah elektron 53. Nah, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sampai seterusnya sampai ke 5p5. Nah, jika kita perhatikan, penulisan konfigurasi elektron pada atom iodin cukup panjang, teman-teman. Maka, untuk mempermudah penulisan, diberlakukan aturan penyingkatan untuk penulisan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi ini dapat digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron dari atom-atom yang mempunyai jumlah elektron bernomor atom besar. Penyingkatan ini memberikan kemudahan dalam menentukan elektron valensi dan diagram orbital. Gas mulia adalah golongan unsur yang berada di paling kanan dari tabel periodik. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada He atau helium, Ne atau neon, Ar atau argon, Kr atau krypton, Xe atau xenon, dan Rn atau radon. Nah, golongan ini dipilih dalam aturan penyingkatan karena unsur pada golongan gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya seluruh orbital pada kulit terluar dengan pasangan elektron.
Nah, kita bisa lihat di konfigurasi ini bahwa semua subkulit terisi penuh oleh elektron, mulai dari S2, P6, P6 ini semua terisi penuh oleh elektron atau dia diisi oleh maksimal dari subkulit tersebut. Nah, lalu bagaimana jika kita aplikasikan ke dalam konfigurasi yang lain? Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya. Nah, ini adalah contoh penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah Br atau brom. Nah, Br ini memiliki nomor atom 35. Yang artinya dia memiliki elektron 35. Nah, bagaimana penulisan konfigurasinya? Pertama kita tuliskan dulu konfigurasi yang biasa, teman-teman, ya, tanpa penyingkatan. Nah, ini adalah konfigurasi dia sebelum penyingkatan. Lalu, setelah disingkat, maka penulisannya adalah seperti ini. Atau AR, di sini kita gunakan tanda kurung, ya, lalu 4S2, 3D10, 4P5. Nah, ini AR ini mewakili dari 1S2 hingga 3P6 atau 18 elektron. Sehingga kita hanya perlu menuliskan sisa dari 35 dikurangin dengan 18 elektron, yaitu adalah 17 elektron. Nah, 17 elektronnya dituliskan di sebelah AR, yaitu 4S2, 3D10, dan 4P5. Nah, selanjutnya di sini adalah barium. Nah, barium ini memiliki nomor atom 56. Seperti tadi, kita coba tuliskan dulu. Pertama adalah konfigurasi panjangnya atau konfigurasi biasanya, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, sampai 6S2. Setelah itu, kita tuliskan aturan penyingkatannya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa Xe memiliki nomor atom 54, sehingga sisanya kita hanya perlu menuliskan 2 elektron, atau sisa dari 56 dikurangin dengan 54. Apakah kita bisa menggunakan nomor atom yang lain seperti AR atau KR? Bisa. Tetapi kita tidak bisa menggunakan gas mulia yang memiliki nomor atom lebih dari 56. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk penulisan nomor atom gas mulia yang kurang dari 56. Nah, karena paling dekatnya dengan 54 atau Xe, maka kita tuliskan di sini penyingkatannya adalah Xe6S2. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang Ag kita tuliskan sendiri ya teman-teman. Di sini Ag atau perak memiliki nomor atom 47. Yang berarti konfigurasi elektronnya atau jumlah elektronnya adalah 47. Lalu bagaimana penulisannya? Kita bisa menggunakan di sini Kr, teman-teman. Karena Kr ini memiliki nomor atom 36. Sedangkan kalau kita menggunakan Xe, itu tidak mungkin karena Xe itu 54. Maka di sini kita tulis Kr, nilainya 36. Lalu setelah itu kita tulis di sini 5S2 ya. Lalu ini jadi 38, maka sisanya ada 4D10 ya dan 5P1. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dengan aturan penyingkatan dari perak atau Ag. Lalu bagaimana dengan Ni atau nikel? Ini pun sama seperti yang di atas, teman-teman. Maka kita tuliskan dulu aturan penyingkatannya. Yaitu karena dia nilainya 28, ya, tidak mungkin dia menggunakan Kr, maka kita tulis di sini adalah Ar, teman-teman, ya. Ar memiliki nomor atom 18. Maka untuk mencapai 28 kita hanya perlu 10 elektron lagi. Maka setelah Ar kita bisa tulis di sini 4S2. Setelah itu kita tulis adalah 3D8. Sehingga ketika dijumlahkan 18 ditambah 2 adalah
20. Lalu 20 ditambah 8 adalah 28. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari Ni, teman-teman. Ya, atau nikel. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.